Halo. Halo, selamat sore atau selamat malam teman-teman. Terima kasih sekali, eee, ya di malam hari ini, tadi karena harus menunggu dari rumah sakit untuk menelpon kita dan posisi kita tidak bisa tidur, tidak bisa apa, dan akhirnya mereka menelpon dan ya besok keputusannya baru bisa datang ke rumah sakit. Dan untuk mengawalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Jadi seperti yang saya infokan tadi bahwa seharusnya hari ini kita ke rumah sakit untuk mengurusi surat kematian, tetapi karena datanya belum dilengkapi oleh pihak rumah sakit, maka kami disuruh datang ke rumah sakit besok dan juga disuruh bersama KJRI. Saya kurang tahu besok siapa yang akan menemani saya ada di KJRI. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini saya sudah menerima telepon lagi siapa teman-teman yang membutuhkan mungkin bantuan. Belum tak buka ternyata HP-ku. Jadi siapapun teman-teman yang kemarin saya belum bisa fokus karena saya fokus atas salah satu saudara kita yang meninggal dunia saat ada di media sosial. Jadi di bandara. Saya tidak bisa mengangkat telepon teman-teman yang lainnya. Tapi sekarang karena semuanya syukur alhamdulillah donasi berjalan dengan lancar dan bahkan lebih. Jadi kita akan mengusahakan secepatnya untuk diproses. Dan hari ini kita sudah menghubungi berbagai pihak dan syukur alhamdulillah responnya sangat bagus sekali. Jadi karena ini adalah pengalaman pertama yang dimana ini orang bukan dari pekerja migran. Jadi ini karena bukan pekerja migran ya. Ini pertama kali juga bukan turis. Jadi bisa dibilang ini bukan turis. Dia itu bukan turis, juga bukan pekerja migran. Jadi statusnya kita itu masih tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Karena itu bantuan kalian yang begitu cepat, donasi yang begitu cepat mengalir, membuat jenazah almarhum secepatnya kita bisa membantu. Jadi kalau nggak ada uang otomatis saya tidak berani ya Mbak ya untuk menghubungi rumah sakit atau menghubungi siapapun ya, karena uangnya nggak ada gitu loh. Setelah uang terkumpul baru saya bisa menghubungi berbagai pihak khususnya hari ini. Jadi semalam ditelepon sudah ada jadwal Kamis besok Mbak jam 3 saya akan ke rumah sakit. Bukan, setengah 3 sih. Jam 3 itu terakhir bisa ketemunya. Jadi semoga ya. Jadi mungkin besok kita akan melihat jenazah juga. Dan juga prosesnya. Kenapa saya update? Karena ini menurut saya adalah pengalaman pertama di mana seseorang sedang transit di salah satu negara dan meninggal dunia. Jadi kalau kita meninggal dunia itu biasanya kita adalah salah satu pekerja di negara tersebut. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, juga tidak ada hubungannya dengan visitor. Jadi ini pure yingo ya. Jadi bisa dibilang keapesan ya. Keapesan ya. Bener gak sih? Apes kan? Kan gak ada yang tahu ya 5 jam lagi nyampe di tanah air ternyata di tengah perjalanan pingsan. Jadi ini adalah yingoy, dimana kejadian yang tidak direncanakan. Jadi urusannya agak panjang kali lebar, tetapi karena saya secara pribadi sudah mengajukan ini semua, makanya saya akan mencoba yang terbaik ya teman-teman ya, untuk sesegera mungkin untuk melakukan seharusnya saya lakukan. Dan saya bersyukur sekali karena secara pribadi saya nggak ngucapin ke Pak Tony bahwa saya beruntung sekali punya suami orang Hong Kong yang dimana mau bergerak. Jadi saya sangat beruntung sekali. Ini orang Indonesia meninggal dunia di Hong Kong, statusnya sebagai seorang yang transit, pingsan terus meninggal dunia di Hong Kong. Dan dua suami saya itu orang Hong Kong, bahasa Hong Kong asli, mau membantu saya. Jadi selihai-lihainya saya berbicara, saya masih belepotan juga karena saya bukan asli orang Cina. Jadi saya sangat bersyukur sekali di mana
suami saya, anak-anak saya itu, kalau saya berbicara tentang orang Indonesia, mereka itu tanpa basa-basi dan mereka bilang oke, mau mantai, oke. Jadi secara pribadi saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Soju Tegu, terima kasih juga yang sudah nyawer-nyawer ya. Ini dari Korea, terima kasih. Syukur alhamdulillah banget ya saya memiliki suami yang mau membantu. Bahkan mau saya repotkan, mau saya bawa ewer-ewer ke penjara, ke rumah sakit, bahkan untuk untuk melihat jenazah. Dan saya selalu berdoa agar suami saya diberikan kekuatan, kesabaran, dan anak-anak saya diberikan ketabahan saat mamanya membantu orang lain, karena bagaimanapun spend my time. Waktu saya sebagian itu untuk sosial. Jadi saya sangat beruntung sekali karena keluarga saya memberikan support secara totalitas. Ini yang pertama. Dan yang kedua, serta dengan keuangan, saya berterima kasih sekali kepada Tuhan karena secara finansial keluarga kami bukan kaya raya, tetapi suami dan saya serta anak-anak saya itu tidak memiliki kehidupan mewah ya, karena memang tidak ada yang perlu dimewahkan. Jadi kami ini orang biasa-biasa saja. Kalau kalian tanya Mbak Sofi, makanan kami tidak ada yang istimewa. Yang saya tunjukkan itu sing apik tok, biasa ya megur sambal terong tok. Jadi yang saya expose itu ya pas mangan enak, pas duit. Jadi enggak semuanya itu saya perlihatkan sama kalian. Jadi aku pas mangan sambal tok ya gak tau omongin. Tia Vestia, terima kasih sawerannya. Mbak Martini Dewi Dwi juga terima kasih sawerannya. Wih opo kuwi sing nyawer kuwi, aku kok iso karo jenenge lek maca iki piye. Pilih ngomaca piye. Jadi saya sangat berterima kasih sama orang-orang di sekitar saya ya teman-teman, karena mereka selalu memberikan dukungan secara tulus, termasuk kalian semua. Di pendidikan saya bukan orang yang sangat pintar. I love you. Di akademis saya bukan termasuk orang yang cerdas. Di lingkungan kami bukan termasuk orang kaya. Tetapi karena kehidupan yang begitu sulit membuat saya bisa tumbuh menjadi dewasa. Bahkan saya mampu melakukan hal yang terbaik karena saya ingin teman-teman yang ada di rantauan tidak merasa sendiri. Jadi karena saya tahu perantauan itu sangat sakit sekali, perantauan itu sangat ngenes sekali, karena perantauan itu tidak pernah menceritakan luka yang ada pada mereka. Jadi tidak ada seorang perantauan pun, walaupun posisi ada di rumah sakit, mereka menceritakan luka mereka. Kebanyakan dari anak rantau adalah tetap tersenyum walaupun sering dilukai. Walaupun kirim uang, nggak pernah ditanyain kabar. Bener nggak sih? Sopo sing pingsan, salah satu warga negara Indonesia yang transit di Hong Kong pingsan terus meninggal dunia, Mbak. Mungkin Mbaknya belum mengikuti ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali suami saya, anak-anak saya mendukung secara totalitas. Jadi ya, karena saya bukan orang berpendidikan tinggi dan ilmu saya tidaklah pinter-pinter banget, tetapi semoga saya menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa dipakai oleh orang-orang sekitar saya. Jadi ya syukur alhamdulillah ya. Jadi suami saya keren pokoknya. I love you Pak Tony. Orangnya di sebelah Mbak, ketawa-ketawa sendiri orangnya. Jadi seperti itu ya. Melanjutkan yang tadi sudah banyak yang telepon ya. Mulai tadi saya minta maaf, memang Miss ada kerjaan ya? Kerjaan apa? Kerjaan apa? Apa yang kamu cari sayang? Mau cari kerjaan apa? Buat teman-teman yang pengen telepon, silakan telepon ya. Sepil bentar Pak Tony Miss no. Papa佢哋想要見下你，因為好多人都未識你。唔係話？過嚟啦 ，Spill Pak Tony ya. Spill Pak Tony ya. Halo. Halo. Ini orangnya yang nggak bisa ngomong angin. Angin. Ain. Angel.
Halo. AL. 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 Angin. Ain, AL. Ayo, oke. Oke. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Angin sama angel itu sampai sekarang belum bisa dipelajari oleh Pak Tony. Walaupun bertahun-tahun sudah ditaruh di Indonesia, tetap nggak paham. Maaf ya, maaf ya. Halo? Halo, selamat sore Miss Yuni. Selamat sore.